guys, welcome back again di Potleum, Podcast Petroleum Engineer bersama aku, Diana, mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Jember. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngobrol salah satu prestasi yang lagi hangat dan tentunya membanggakan bagi Teknik Perminyakan Universitas Jember. Karena mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Jember telah berhasil meraih prestasi tersebut dalam ajang atau lomba OGIP Oil and Gas Intelektual Parade 2026. Dan pastinya aku nggak sendirian dong, kali ini aku sudah ditemani oleh narasumber kita yang kemarin menjadi bagian dari tim spontan dan berhasil meraih prestasi tersebut. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, ada Kak Fahri, Kak Noval. Halo kakak-kakak di sini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget kok. Oke. Nah Petrovela, sebelum kita mulai obrolan lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama OGIP. Apa itu OGIP? Jadi, OGIP atau Oil and Gas Intelektual Parade ini merupakan ajang kompetisi internasional tahunan bergengsi di bidang minyak, gas bumi, dan juga energi yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Perminyakan UPN Yogyakarta. Kompetisi ini mempertemukan mahasiswa teknik dan ilmu kebumian dari berbagai universitas untuk beradu inovasi dan kemampuan akademik melalui berbagai cabang perlombaan. Nah, pada OGIP 2026 ini, narasumber kita berhasil mengharumkan nama Universitas Jember dengan meraih juara 3. Keren banget kan? Nah, kakak-kakak di sini aku penasaran nih. OGIP ini kan bukan kompetisi yang kecil ya. Pesertanya juga banyak dan berbagai dari universitas lainnya. Awalnya gimana sih ceritanya sampai akhirnya tim kakak-kakak ini tertarik buat ikut OGIP 2026 ini? Oke. Mungkin kalau untuk dibilang kita tertarik untuk ikut OGIP ini, sebelumnya kita tuh bukan tertarik ke OGIP-nya, tapi kita tertarik untuk mengikuti kompetisinya. Jadi dari maba itu kita emang sudah banyak ikut lomba-lomba juga, kita sudah coba-coba. Jadi emang saat kita semester 1, semester 2 itu emang banyak gagalnya, bahkan gak ada yang lolos ke final juga. Lalu waktu di semester 3 itu kita coba lagi maju dan di sana alhamdulillah kita lolos ke final dan di sana tuh kita ya melihat gimana rasanya jadi finalis dan ketemu orang-orang banyak dan orang-orang hebat juga. Dan di sana tuh semakin membara untuk ikut kompetisi lainnya juga. Jadi waktu di Semarang itu emang belum rezeki juga, tapi di sana tuh ada sesuatu yang kayak memicu kita buat mengikuti lomba lagi. Jadi saat kami kalah Desember itu, di situ kami langsung persiapan lagi buat ikuti lomba selanjutnya. Dan kebetulan tuh lomba selanjutnya itu OGIP 2026 gitu. Kalau dari Kak Noval sendiri gimana Kak? Kalau dari aku ya kan kita memang dari awal lomba tuh kita juga yang ikut lomba tuh kita bertiga gitu kan. Dan kenapa yang ini tuh kita optimis banget karena kalau dari evaluasi perlombaan yang sebelumnya itu tuh kita tahu bahwa ternyata alasan kita nggak bisa sampai ke final tuh karena kita kurang multidisiplin di dalam. Jadi makanya kita sendiri mengait dari prodi yang berbeda juga kan. Itu alasannya juga karena itu sih. Gitu. Oh, berarti memang dari awal sudah ada semangat buat mencoba tantangan baru ya Kak ya? Bener banget. Nah, kalau boleh tahu juga nih perjalanan tim dari awal pendaftaran sampai akhirnya berhasil menjadi finalis bahkan meraih juara 3 seperti apa sih, dan apakah ada kendala atau momen yang sempat membuat tim merasa kesulitan selama persiapan di OGIP 2026 ini? Oke. Jadi itu awal mulanya saat liburan semester 3 ya. Liburan semester 3 kita tuh, aku dengan kebetulan Noval nih, kita diskusi buat ngikuti lomba selanjutnya. Dan di situ tuh belum ada tim-tim yang lainnya juga, orang-orang lain tuh belum terbentuk juga. Tapi dari situ tuh kita udah tahu kita mau ngambil prodi lain karena sebelumnya kita sudah sharing-sharing juga sama univ-univ lain tuh gimana kalau mau ikut POD ini harus gimana ya Kak, kita tanya-tanya juga. Jadi kayak kita tuh terbuka dan mereka juga terbuka, banyak sharing-sharing juga. Dan akhirnya waktu kita liburan itu kita tahu juga kalau POD itu bukan lomba yang bisa diikuti semester 3 kayak kita nih ya, apalagi makulnya kurang banget. Jadi di waktu liburan itu kita menggunakan beberapa waktu kita tuh untuk persiapan buat di Februari itu dan mencari tim yang bisa mengisi kekurangan kita. Jadi kita kebetulan ngambil 3 anak teknik perminyakan, 1 teknik mesin, 1 teknik lingkungan, dan 1 keekonomiannya gitu. Jadi untuk pembentukan timnya mungkin seperti itu ya latar belakangnya. Mungkin kalau nextnya bisa Kak Noval nih. Oke.
waktu persiapan dari awal kita preliminary sampai di final tuh kita banyak banget ya struggle-nya, kayak mulai dari kita kesusahan bagi waktu karena kita juga kita sama-sama di 2 organisasi internal eksternal, terus kita juga kebetulan kan megang aslep juga, jadi itu struggle banget sama tugasnya kan sangat-sangat luar biasa ya di teknik perminyakan ini, gitu. Kita struggle banget, tapi yang pasti kita selalu kerja kelompok, kita selalu kerjain bareng-bareng dan kita saling nguatin sih. Menurutku perjalanan yang paling memorable dan yang bisa membawa kita itu karena chemistry yang kita bentuk waktu kita kerja kelompok itu tadi sampai akhirnya bisa lah. Oke, jadi tim spontan ini ada 5 orang ya kak? 6 orang. Ada 6 orang, orang. dan 3 orangnya dari fakultas lain, seperti itu. Betul. Oke. Nah, sekarang ini kita bahas karya yang kakak bawa nih. Nah, aku sempat baca kalau tim dari kakak-kakak mengangkat tema mengenai carbon capture and storage atau CCS. Nah, boleh dijelaskan secara singkat sebenarnya ide yang dibawa dalam kompetisi ini seperti apa? Oke. Jadi kemarin tuh ada 2 kategori, CCUS dan CCS. Kebetulan tim kami itu mengambil yang CCS karena kami melihat ada sedikit kesempatan yang lebih banyak daripada CCUS. Kami mengambil, kalau cara gampang bahasa gampangnya itu kita mengambil karbon yang di luar, emisi di luar, kita masukkan ke dalam lagi agar tidak mencemari lingkungan, seperti itu. Lalu kenapa kita ambil yang konservatif? Anggapannya kita mencari yang aman karena kita tuh masih tidak tahu hal yang di bawah itu. Semacam kayak kemarin tuh kita ada kasusnya kayak incompressible, anggapannya tuh kayak kita nggak tahu respon dari fracture-nya gimana, respon dari tanahnya gimana kalau kita masukkan ke dalam karbonnya, kita masukkan ke dalam reservoir. Jadi kita mengambil konservatif, cara yang paling aman dengan namanya phase 1 and phase 2. Phase 1 itu kita menggunakan hal yang kita memasukkan karbon tapi dengan cara men-trial dulu. Kita coba sedikit-sedikit dulu dan kita baca dengan sensor, kita baca bagaimana respon dari reservoir tersebut. Jika reservoir tersebut sudah merespon dengan baik, nanti di tahun kelima itu masuk ke phase 2 dan kita sudah berani memasukkan ke karbonnya ke reservoir itu lebih banyak lagi dan kita bisa mengambil keuntungannya. Nah, keuntungannya itu dari mana? Keuntungannya itu dari perusahaan yang mau membuang emisi karbon. Jadi sumber dana kami itu berasal dari perusahaan yang benar-benar udah mengolah oil and gas, lalu bingung buang emisinya di mana, seperti itu. Mungkin mau dijelaskan sama Kak Noval ini. Oke, dan tambahan juga karena kita memilih CCS, kita itu hitungannya jatuhnya untuk biaya investasi di awal sendiri itu tidak sebesar yang kita kalau kita pengembangan menggunakan CCUS. Karena apa? Karena kita tidak perlu pengeboran sumur lagi, kita nggak perlu cementing lagi, kita sudah memanfaatkan fasilitas yang dulunya itu udah ada di lapangan tersebut, kayak gitu. Wah, menarik banget kan teman-teman dari Petrovilas. Nah, ngomong-ngomong soal pengerjaan nih Kak, dalam satu tim pasti ada pembagian tugas ya. Nah, selama persiapan kemarin bagaimana pembagian peran masing-masing anggota tim dari kakak-kakak ini? Oke. Jadi kebetulan yang teknik perminyakan ini kita mengambil yang geological and finding. Terus yang mungkin akan ada pembagian lagi ya, kami bertiga yang teknik perminyakan. Mungkin kalau saya sendiri, saya ngambil yang reservoir engineer. Lalu selanjutnya itu Noval, dia ambil ke production, yang lebih ke production ya. Production dan drilling juga. Nah itu nanti sama si Abel juga, jadi kayak kita bertiga pokoknya yang benar-benar pure anak teknik perminyakan bisa pegang, itu yang kami pegang. Lalu bagaimana anak teknik mesin? Teknik mesinnya itu dia yang mendesain. Karena kita tahu juga kita masih semester 3 dan kita nggak berharap lebih juga dari kami sendiri dan teman-teman sendiri, kami juga nggak berharap lebih kalau mereka tuh bisa. Jadi waktu kami mengambil tim-tim itu, kita tuh udah announcement juga dari awal kalau kita tuh belajar bareng dan kita nggak ngincar menang pun itu bonus dan kita cari pengalaman aja. Setidaknya minimal kita bisa masuk final dan sampai ke sana, seperti itu. Jadi kalau untuk pembagiannya sih sebenarnya emang agak rancu, tapi setidaknya kita bisa saling mengisi kekurangan, seperti itu. Nah, OGIP sendiri kan ini dikenal sebagai salah satu kompetisi yang cukup bergengsi di bidang perminyakan. Nah, menurut dari kakak-kakak sendiri nih, apa yang menjadi keunikan atau keunggulan OGIP dibandingkan dari kompetisi lainnya yang pernah diikuti oleh kakak-kakak ini? Mungkin ya kalau dari keunggulan dari yang pernah kita ikutin tuh
sebenarnya kalau secara konsep dan ya ibarat katanya pride lah, itu tuh sebenarnya semuanya itu juga memiliki pride-nya masing-masing dan punya ciri khas. Mungkin lebih ke ciri khasnya aja ya. Mungkin kalau yang kemarin yang kita dapat tuh bener-bener waktu gala dinner ya. Benar-benar. Gala dinnernya itu bener-bener spektakuler banget, bener-bener kita kayak bener-bener disambut lah kayak gitu ya. Iya, benar banget. Karena yang Geodipa itu, yang kan kita pernah ikut yang namanya Geodipa, itu lebih mungkin konsep mereka itu lebih bonding dan family, sementara Iya, yang kemarin iya. itu lebih glam lah kayak gitu sih Iya. kalau dari coraknya. Kalau dari Kak Fari sendiri? Kalau saya sih sebelumnya sebenarnya itu tadi bukan Geodipa, Gema namanya. Gema. Oh iya, Gema itu yang ngadain tuh teknik geologi Undip, dan mereka tuh sebenarnya sempat vakum juga, sempat vakum. Dan kalau menurut saya tuh kalau di OGIP sendiri itu dia lebih bener kayak gala dinernya, dan juga skalanya internasional. Jadi kayak bener-bener banyak orang-orang hebat di sana, dan bener-bener kayak mereka tuh nggak mau ngalah. Jadi kelihatan banget mereka tuh ambisinya kelihatan banget seperti itu. Jadi menegangkan gitu ya? Banget. Apalagi kita ketemu peserta COC ya. Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling menegangkan nih Kak. Gimana sih suasana saat presentasi di hadapan para dewan juri? Apakah sempat deg-degan atau justru lebih percaya diri karena sudah mempersiapkan semuanya dari sebelumnya? Oke. Mungkin kalau yang OGIP ini kemarin jujur kalau aku sendiri lebih tenang ya daripada lomba sebelumnya. Mungkin emang saya percaya banget kalau ternyata jam terbang itu emang berpengaruh banget, dan waktu masuk ke ruang presentasi itu rasanya kayak ngelihat jurinya, ngeliat mata juri itu masih bisa. Kalau yang sebelumnya itu nggak bisa. Jadi kayak mungkin emang menegangkan juga, tapi nggak semenegangkan sebelumnya. Terus untuk sesi presentasi sepertinya aman, lancar juga. Lalu ada sesi debatnya. Sesi debatnya itu yang mungkin kita agak deg-degan awalnya karena kita ngeliat musuh kita tuh kayak, bukan musuh juga sih, kayak lawan debat kami itu dia mempunyai data-data yang bahkan kita nggak tahu. Iya. Bahkan Kalau kita itu dipakai. Kalau itu ternyata dipakai, data itu dipakai. Dan ternyata mereka beda kategori, mereka yang pakai sisi WS dan kami sisi S. Jadi kami amannya waktu sudah debat. Tapi waktu mereka presentasi kita ngerasa kayaknya kita bakal kalah deh. Tapi kayak kita saling lihat-lihatan, kok nggak ada ini gitu. Apalagi kita yang semester 3, kita bingung ini data apa, kok sebanyak ini, kok tiba-tiba ada kayak sumur melengkung dan lain-lainnya. Kok ada sumur tambahan, bahkan sisi S kan harusnya nggak usah tambah sumur ya, kok tiba-tiba ada sumur tambahan. Nah di situ kita tuh merasa kayak aduh ini kayak kita bakal kalah, tapi nggak tahu kenapa kita tuh adaptasi. Kita kayak berusaha gimana caranya, kayak kita harus perjuangin apa yang sudah kita perjuangin sebelumnya juga, nggak boleh setengah-setengah juga gitu. Nah, apakah ada pertanyaan dari juri yang menurut kakak itu paling susah atau cukup sulit yang berkesan selama kompetisi OGIP ini berlangsung? Oh ada banyak. Kalau mungkin salah satunya itu beliau itu lebih menyerang ke reservoir. Karena kita juga baru megang TINAF itu sekali 2 kali ya, dan beliau itu sudah ahli banget, bahkan kerjanya di RFD yang mana itu menaungi TINAF. Jadi beliau tuh benar-benar tahu seluk-beluknya TINAF itu bagaimana. Lalu beliau tuh menanyakan reservoir kepada kami, dan kebetulan yang megang reservoir itu saya. Jadi yang lainnya itu nggak tahu kalau ini bagaimana bisa seperti ini. Tapi kebetulan ternyata metode yang kami gunakan tuh based on screen. Jadi kayak kami tuh melihat dari 2 dimensinya, lalu kita kayak pakai namanya tuh kita mengeliminasi. Jadi misalkan kayak porositasnya di bawah 0,15, nanti tuh gridnya bakal mati. Itu untuk penjelasannya kami menjelaskan seperti itu. Tapi benar-benar diserang reservoir, karena kalau misalkan reservoir datanya nggak jelas, untuk selanjutnya pun sampai ke ekonomiannya itu bakal rancu juga. Gitu. Itu kan tadi menurut POV dari Kak Fari. Kalau dari Kak Novel sendiri gimana Kak? Sama ya, waktu itu saya juga bingung. Terus sebetulnya yang membackup masalah seperti itu kan dari Fahri kan reservoir, sementara dari saya itu geological finding, mulai dari itunya itu yang saya bantu backup gitu kan. Nah satu tuh dewan juri tanya, kita kan punya porositas. Nah waktu itu porositas kita kelompokin, kita kalkulasikan, ya kan. Nah waktu itu kita ditanya masalah kenapa nggak pakai porositas yang
by given yang udah ada di alam. Kenapa kita kalkulasi lagi? Nah, karena kita juga, karena yang tanya itu bener-bener udah expert banget, kita tuh jadi kayak mungkin ke pressure juga gitu kan. Ya mungkin kita menjawab yang seperti yang disampaikan Fahri tadi sih untungnya kayak gitu. Nah, selain usaha dari tim sendiri, tentunya ada banyak pihak yang mendukung perjalanan kakak ini sampai menuju OGIP 2000 sampai meraih juara 3 kan. Nah, bagaimana dukungan dari dosen pembimbing program studi maupun fakultas selama persiapan hingga kompetisi berlangsung? Pastinya ada dukungan dong dari mereka. Oh, ada. Mungkin bisa ke dosen, saya ke fakultas mungkin ya. Oh boleh. Jadi kalau yang dosen-dosen kami ini sangat mendukung banget ya. Apalagi terima kasih Pak Dimas dan Pak Babas juga, terima kasih sudah membimbing tim kami. Dan beliau itu juga kemarin tuh nggak waktu di kampus doang, bahkan waktu beliau libur aja kayak mau membimbing kami di luar kampus kayak di kafe gitu. Bahkan kayak bener-bener udah capek, kelihatan beliau udah capek banget tapi kayak masih mau bimbing kami seperti itu. Mungkin kalau yang fakultas nih apa? Nah, dari fakultas kebetulan kita sendiri tuh dapat suntikan dana. Ya meskipun nggak 100% gitu kan, nggak sampai 50% juga, tapi alhamdulillah itu sangat membantu dari kita sendiri. Mungkin untuk kedepannya juga Bapak, terima kasih sebelumnya, mungkin kedepannya bisa diinvestasikan untuk ke anak-anak yang memang ingin berkompetisi. Jadi semoga saja di FT sendiri tahun depan bisa 100%. Soalnya dari teman kita juga sama-sama itu kan mengusahakan di fakultas masing-masing juga kayak Seperti itu. Nah, ini mungkin momen yang paling ditunggu-tunggu nih. Nah, aku ada pertanyaan. Pas pengumuman pemenang dan nama tim spontan disebut sebagai juara 3, gimana sih reaksi pertama dari kakak-kakak waktu itu gimana gitu loh? Aduh, gimana nih? Jadi sebelumnya itu waktu sebelum kami sampai ke tempat awarding, kita tuh sempat gelisah. Jadi kayak kita tuh bingung, kayak data kita juga banyak yang kurang. Gimana Val gini? Iya, mungkin kita harus menurunkan ekspektasi. Sebelumnya kita emang udah feeling kayak kita pasti menang. Tapi teman kami itu yang Esta dan April tuh mereka tuh kayak menguatkan kayak kita pasti menang kayak ngasih positif aura banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak sebenarnya kayak udah pesimis, udah kayak lemes waktu awarding itu. Jadi kayak adalah kayak agak harapan sedikit seperti itu. Jadi mungkin kaget banget dan sempet nggak percaya juga kalau itu tim kami yang menang gitu. Nah, kalau dari seluruh proses yang sudah dilalui, mulai dari persiapan, presentasi sampai akhirnya berhasil meraih juara, pelajaran apa yang paling berharga yang didapatkan dari pengalaman mengikuti OGIP 2020 ini? Jadi kalau saya tuh sebenarnya jujur menang itu saya seneng banget, tapi waktu pulang dari Jogja itu saya ngerasa ada yang hilang. Jadi kayak waktu ngerjain bareng-bareng lombanya itu bareng-bareng sama tim itu kayak itu seru banget, jujur seru banget, bener kayak dari malam bahkan dari sore sampai pagi baru lanjut lagi siang ngerjain lagi. Itu kayak kita yang apalagi 5 orang anak teknik dan 1 ekonomi, dan mereka tuh kita ini berenam sibuk semua, apalagi ya anak-anak teknik ya, anak mesin, anak teknik lingkungan juga sibuk, dan kadang tuh kita bisa mereka nggak bisa, mereka bisa kita nggak bisa, kadang seperti itu. Jadi kayak benar-benar kangen banget kayak masa-masa kita bisa ngerjain bareng dan bener kayak berharap kita menang nggak ya, terus kayak halu kayak kalau kita menang nanti kita kayak gini, nanti kita makan bareng gini itu kayak jujur itu seru banget. Jadi kalau untuk menangnya aja kayak saya senang, tapi nggak sesenang waktu berprogresnya seperti itu. Kalau dari kawan sendiri? Kalau dari saya sendiri ya, memang dari awal pegangan saya itu saya punya moto bahwa pelaut hebat itu nggak pernah lahir di laut yang tenang. Kita tahu kita banyak struggle-nya, kita tahu kita banyak bingungnya, tapi saya yakin Tuhan itu pantang sebut itu sia-sia kayak gitu. Nah, jadi benar kata Fahri, ternyata tuh yang bikin kemenangan kita spesial itu bukan karena kita naik ke podium, tapi karena aku naik ke podium sama mereka. Itu yang bikin kemenangan kami spesial menurut saya. Jadi pasti seru banget ya dengar ceritanya yang tadi dari kakak-kakak ini ya. Nah,
kalau suatu saat diberikan kesempatan untuk mengulang kompetisi ini lagi, kira-kira ada apa yang akan diperbaiki dan dipersiapkan lebih dari sebelumnya? Mungkin kalau untuk memperbaiki sih, pertama jobnya itu harus lebih terstruktur, dan mungkin bekal PR untuk kami sendiri tuh kita harus benar-benar paham matkul sih. Matkulnya tuh kayak yang semester 5, semester 6 itu benar-benar kepake, apalagi kayak teknik reservoir, teknik pemboran, teknik produksi, itu benar-benar kepake. Jadi kita semester 5 ini kemungkinan belum ikut lomba dulu. Kami emang mau prepare buat lomba lagi. Jadi kita benar-benar fokus matkul dulu aja. Gitu. Mungkin dari adik angkatan kita ya, mungkin yang ikut mengikuti OGIP 2026 ini. Dan yang terakhir nih Kak, setelah berhasil meraih juara 3 di OGIP 2026, apakah rencana atau target berikutnya? Apakah tertarik untuk mengikuti kompetisi lain ke depannya selain mengikuti OGIP 2020 tahun mendatang? Ada kalau tertarik pasti ada. Ada, tapi masih melihat situasi juga ya, karena kita harus menyelesaikan kewajiban kita juga dulu, baru nanti kita mengikuti yang keinginan kita, seperti itu. Wah, nggak terasa ya kita sudah ngobrol cukup panjang dan banyak banget pengalaman menarik yang dibagikan di hari ini. Sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin kakak-kakak bisa memberikan pesan dan motivasi untuk teman-teman Petrovelas yang ingin mengikuti kompetisi akademik tetapi masih ragu nih buat untuk memulai. Oke. Mungkin kalau dari saya sendiri tuh, teman-teman yang di luar sana jangan takut mencoba. Kadang yang meragukan dirimu itu bukan orang lain, tapi diri sendiri, karena ragu dengan kemampuannya sendiri. Jadi kalau dari saya tuh coba aja. Bahkan probabilitas dadu itu kita bakal mendapatkan angka 1 kalau kita mencoba terus. Kita coba terus. Jadi jangan takut mencoba dan berani mengambil chance. Kalau dari Kak Novel sendiri? Kalau dari aku sih mungkin sama ya. Kamu harus berani berdiri di atas kaki kamu sendiri, karena seperti pada dasarnya takes a change or lose everything gitu kan. Kesempatan itu kadang nggak datang 2 kali, dan mungkin peluang yang kamu lewatkan itu bisa aja itu sebenarnya adalah jalan kamu menuju masa depan yang lebih baik. Mungkin keren banget ya pesan-pesan dari kakak-kakak ini. Nah, terima kasih banyak buat kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman selama mengikuti OGIP 2026 ini. Semoga prestasi yang diraih bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa teknik perminyakan lainnya untuk terus berkembang, berani mencoba dan mengharumkan nama Universitas Jember melalui berbagai prestasi. Dan tentunya terima kasih juga buat seluruh Petrovelas yang sudah mendukung Potleum ini, podcast Petroleum Engineer pada episode kali ini. Aku Diana pamit undur diri, sampai jumpa di Potleum podcast berikutnya. Dadah Petrovelas.